Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan Ibu Sopiah ini salah satu jamaah kita juga ya, tentang sholat kafarat yang dilakukan di Jumat terakhir dari bulan Ramadan. Dan beliau bertanya juga karena ingin melakukannya. Dan juga boleh kita dengar dulu video yang beredar, dan barangkali inilah dasar Ibu Sopiah menanyakan. Kita dengar sebentar. Assalamualaikum. Barang siapa yang selama hidupnya pernah meninggalkan sholat tapi tidak dapat menghitung jumlahnya, maka sholatlah di hari Jumat terakhir di bulan suci Ramadan sebanyak 4 rakaat dengan 1 kali tasyahud, yaitu tasyahud akhir saja tanpa tasyahud awal, yang tiap rakaatnya membaca Al-Fatihah, lalu surat Al-Qadar sebanyak 15 kali dan surat Al-Kautsar sebanyak 15 kali. Baik, kita jangan berpendapat sendiri ya Ibu. Dalam hal ini sudah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Kita sebut dari mazhab Asy-Syafi'iyah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau ini pakar hadis yang tidak ada duanya di zamannya. Beliau ini menulis kitab Tuhfatul Muhtaj. Dalam kitabnya menulis juga dan menukil kalimat tentang sholat yang dilakukan oleh halayak ramai ketika itu, yakni tentang sholat kafarat ini yang bisa menebus, yang bisa menggantikan atau menebus sholat-sholat terdahulu. Bahwa sholat kafarat ini adalah sholat yang munkar bahkan kufur, jadi tidak perlu dilakukan. Ada lagi seorang ulama seperti Imam Asy-Syarwani, dalam Khasyah Asy-Syarwani itu juga menukil orang yang melakukan sholat ini berarti telah menyelisih 4 mazhab sekaligus, berarti tidak perlu dilakukan ya Ibu. Dan bagaimana cara sih untuk menebus atau menggantikan sholat yang pernah kita tinggalkan bahkan puluhan tahun yang lalu? Ya dengan cara seperti yang disampaikan Rasulullah, idza nasiya sholatan falyusolli idza dzakaraha. Jika pernah meninggalkan sholat, maka dia harus membayarnya dengan sholat. Falyusolli idza dzakaraha, saat ia ingat. La kafaratan ila dzalika, tidak ada tebusan kecuali itu, dengan sholat sesuai dengan jumlah yang ada. Bagaimana caranya? Dalam kitab yang sama disebutkan juga di situ bahwa an yusalliya kulla yaumin ziyadatan ala shalawatil khamsi, yaitu seyogyanya dia sholat setiap hari menambah dari sholat wajib yang hadir. Jadi sholat duhur lagi, sholat duhur lagi gitu. Sholat asar lagi, kodoan gitu. Itu baru disebut mengkodok sholat-sholat yang lalu. Bukan dengan cara sholat 1 kali 4 rakaat lalu sudah bisa menebus sekian puluh tahun. Atau ma yastati an yusolli fi sa'atin min naharin au lailin. Boleh juga dengan cara mengumpulkan satu waktu, siang atau malam. Boleh kita melakukannya dikumpulkan. Misal satu hari ini dari subuh sampai duhur, subuh duhur lagi, berapa jumlah yang kira-kira ditinggalkan. Itu yang benar sesuai dengan ulama madzhab. Maka saran saya tidak perlu dilakukan. Lalu timbul pertanyaan, dari mana sih sebenarnya sumbernya sholat kafarat ini? Ternyata kalau kita lihat dalam keterangan-keterangan muncul dari negeri Yaman. Siapakah mereka yang melestarikan ini? Sebut saja ada di sana Sayyid Syekh Fahrul Wujud, kemudian Abu Bakar bin Salim, kemudian Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos, kemudian Imam Ahmad bin Zain, dan yang lainnya ada juga tidak bisa saya sebutkan. Mereka inilah yang mencetuskan tentang sholat kafarat ini. Dari mana sumbernya? Dari pengakuan mereka bisa langsung ketemu Rasulullah. Dan ini hadis Rasul yang bukan dari jalur Alkitab dan bukan jalur sanad gitu kan. Makanya Imam Asy-Syarwani dalam kitab Hasyiah Asy-Syarwani itu mengatakan menyalahi mazhab itu ini. Mereka melaksanakan ini dari sumber Rasul langsung. Jadi hadis itu dinisbatkan kepada Rasul langsung kepada mereka. Dan ini tidak selayaknya kita lakukan. Kenapa?
karena derajat kita bukan derajat waliullah. Dan orang-orang yang melaksanakan sholat kafarat ini, mereka adalah wali-waliullah di negeri Yaman. Kita tidak perlu mengikutinya dan tidak perlu melestarikannya, karena menurut mazhab Syafi'i dan mazhab yang lainnya, ini adalah perkara mungkar dan kufur. Wallahu a'lam bishawab.